Tiga tiupan sangkakala. Hari kiamat atau hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil yang pertama. Trompet sangkakala yang kedua ditiupkan pertanda untuk memulai Yaumul Bats. Yaumul Bats artinya hari kebangkitan manusia dari alam kubur menuju kepada masyar. Yaumul Bats terjadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang kedua kalinya. Di antara dalil yang menunjukkan secara jelas bahwa malaikat yang diberi tugas untuk meniup sangkakala adalah Israfil adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini adalah hadis yang panjang dan masyhur tentang ditiupnya sangkakala. Disebutkan di dalamnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala semenjak menciptakan langit dan bumi, Dia ciptakan pula sangkakala lalu Dia berikan kepada Israfil. Israfil meletakkannya di mulutnya. Hadis riwayat Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dan At-Tabrani dalam Al-Mutawalat. Dan yang kedua adalah dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan Jibril berada di sebelah kanannya, Mikail di sebelah kirinya, sedangkan dia yang di tengah adalah pemegang sangkakala yaitu Israfil. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Dan menurut ijma ulama, Al-Imam Al-Qurtubi berkata, ulama kami berkata, umat-umat telah bersepakat bahwa yang akan meniup sangkakala adalah Israfil alaihi salam. At-Tadhkirah halaman 208. Al-Hafiz Ibnu Hajar, peringatan yang masyhur bahwa pemegang sangkakala adalah Israfil. Al-Halimi menukilkan ijma dalam masalah ini. Fathul Bari 11.368. Malaikat Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat sesuai perintah Allah Ta'ala. Di antara permasalahan yang menjadi perselisihan para ulama adalah berapa kali sangkakala ditiup pada hari kiamat kelak. Yang pertama adalah sangkakala ditiup sebanyak 3 kali. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Arabi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Asy-Syaukani rahimahullah. Tiupan pertama disebut dengan nafkhatul faza, yaitu tiupan yang menyebabkan kaget, kepanikan, atau terkejutnya seluruh makhluk. Tiupan ini juga menyebabkan perubahan dan rusaknya keteraturan alam dunia. Tiupan pertama ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran Surat An-Naml ayat 87. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, jarak antara kedua tiupan itu adalah 40. Ya Abu Hurairah, apakah 40 itu? Tanya sahabat. Saya tidak tahu, jawab Abu Hurairah. Apakah 40 bulan? Tanya sahabat. Saya tidak tahu, jawab Abu Hurairah. Apakah 40 tahun? Tanya sahabat lagi. Saya tidak tahu, jawab Abu Hurairah. Kemudian Allah menurunkan hujan, maka tumbuhlah manusia seperti pepohonan. Ketika itu tubuh anggota tubuh manusia rusak, kecuali sebuah tulang, yaitu tulang punggung bagian bawah atau tulang ekor. Dari tulang itulah manusia dihimpun kembali bentuknya kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Sahihain. Ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu hisab. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Meski tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan datangnya, namun Nabi Muhammad SAW mengabarkan jika waktunya sudah dekat. Bahkan kini trompet tersebut sudah berada di bibir malaikat Israfil. Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengungkapkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, bagaimana aku dapat merasakan nikmat sebab malaikat pemegang sangkakala sudah memasukkan sangkakala ke mulutnya. Dan ia pasti akan meniup sangkakala itu jika telah mendengar perintah untuk meniupnya. Para sahabat yang mendengarkan merasa takut. Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah, cukupkanlah Allah sebagai penolong kami dan Dia sebaik-baiknya pelindung. Hanya kepada Allah lah kami bertawakal atau berserah diri. Hadis riwayat Tirmizi. Lantas bagaimana dengan kita yang hidup 1400 tahun setelah Nabi? Bukankah kedatangan kiamat semakin dekat lagi? Semoga setiap hari kita bisa menambah pundi-pundi amal sebagai bekal untuk menuju kehidupan yang kekal.